Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk membuat dan menyimpan lembar kerja Excel. Untuk pertama kali kita aktifkan Microsoft Excel-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016. Oke, ketika kita sudah mengaktifkan Microsoft Excel-nya, di sini akan ada beberapa tampilan yang akan kita pilih. Nah, untuk pertama kali kita membuat file, kita pilih blank workbook aja. Tinggal klik di blank workbook. Ini adalah tampilan kerja di Microsoft Excel. Di sini akan disuguhkan oleh sel-sel yang kita gunakan untuk membuat deretan angka atau huruf. Di dalam sebuah Microsoft Excel ada yang disebut dengan baris. Jadi di sini ada deretan baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada kolom. Ada kolom A, B, C, D dan seterusnya. Perpotongan antara kolom dengan baris itu kita sebut sel. Kalau misalkan saya klik ini adalah sel B2. Di mana kita bisa mengetahui ini sel B2? Ini di name box-nya ada. Ini perpotongan antara perpotongan antara kolom B dan baris 2. Kalau misalkan saya klik di sini, ini adalah sel E8. Di sini berarti perpotongan antara kolom E dan baris 8. Oke. Nah, ini adalah lembar kerja di Microsoft Excel. Nah, untuk pengaturan atau properties yang ada di atas nanti akan saya jelaskan terkait dengan kasus-kasus atau latihan-latihan selanjutnya. Untuk membuat dan menyimpan lembar kerja di Microsoft Excel ini, kita coba buat tentang tabel untuk data penjualan barang. Misalkan seperti ini. Saya buat di sini, misalkan tulisannya adalah nomor. Nah, kemudian kita pindahkan di sel C2, misalkan nama barang. Kemudian bagaimana ini kolomnya tidak cukup, biarkan saja dulu, nanti kita setting. Nah, kita klik di D. Kalau susah untuk klik di D-nya, kita gunakan tanda panah yang ada di keyboard ke arah kanan. Nah, dia akan berpindah ke sebelah kanan. Kalau misalkan ini nggak cukup, biarkan saja dulu, nanti kita atur pelebaran kolomnya. Nah, sekarang misalkan kita ketik jumlah. Nah, kita geser ke kolom E atau dengan menekan tombol tanda panah yang ke arah kanan. Kemudian di sini harga, garis miring, unit. Nah, kita klik. Ini kalau melebihi kolom, yang kolom sebelah kanannya susah diklik, jadi gunakan panah yang ke arah kanan. Gunakan panah yang ada pada keyboard yang menunjukkan arah ke kanan. Nah, kemudian total harga. Kemudian diskon. Kemudian total. Oke. Nah, bagaimana cara untuk membuat kolomnya sesuai dengan isi teks? Ada dua teknik yang paling dasar. Yang pertama adalah dengan mengklik pada area potongan kolom tersebut. Misalkan gini, ini nomor, ini terlalu lebar. Nah, bagaimana biar otomatis menyesuaikan dengan nomor? Kita tinggal arahkan pointernya ke perpotongan antara kolom B dan C, sehingga muncul panah seperti ini. Ada panah arah kiri kanan, tinggal klik 2 kali. Nah, dia otomatis menyesuaikan. Kemudian untuk nama barang ini kan kurang lebar, tinggal klik 2 kali di perpotongan antara C dan D. Ya. Nah, kemudian jumlah juga sama, klik 2 kali. Nah, harga sama,
total harga juga sama, diskon juga sama, total bayar juga sama. Nah, itu adalah untuk membuat kolom yang lebarnya sesuai dengan kebutuhan teks. Nah, kemudian cara yang kedua, kita ingin lebar kolomnya sama ukurannya. Ya, misalkan kita samakan ukurannya dengan ukuran jumlah harga, total, diskon, dan total bayar. Kalau nama barang biasanya lebih besar kolomnya. Nah, kita coba yang 5 kolom ini. Jadi caranya bagaimana? Klik di angka D, di kolom D, sehingga panahnya ini memunculkan panah ke bawah. Klik, kemudian drag, jangan dilepas. Ya, saya ulangi lagi, simpan pointer di angka D sehingga muncul panah arah ke bawah. Kemudian klik, jangan dilepas, tarik sampai kolom H. Nah, kemudian tetap pada pointernya tetap di area nama kolom. Jadi misalkan ini di huruf A, bebas ya antara mau D, E, F, G atau H. Yang penting kolom yang kita select, kita pilih. Nah, klik kanan di sini, jangan di area yang lain, di area nama kolomnya. Klik kanan, kemudian pilih column width ya. Klik. Nah, kita tentukan lebarnya mau berapa. Misalkan lebarnya kita coba dulu 10 misalkan. 10. Kalau sudah, pilih OK. Nah, ini lebarnya sama, lebar kolomnya. Kalau misalkan tetap kurang lebar, kita klik kanan lagi, klik kanan, kemudian atur lagi kolom width-nya. Misalkan di sini kita buat 11. Oke. Nah, ini adalah cara untuk membuat pengaturan kolom biar sama sekaligus. Nah, sekarang nama barang. Nama barang kita mau buat lebih lebar kolomnya. Kalau satu, tidak perlu pengaturan yang tadi, tinggal tarik aja dari sini. Tarik. Nah, jadi kalau tadi untuk memperkecil klik 2 kali, kalau untuk memperbesar tarik aja sekali. Nah, cukup. Nanti perataannya bagaimana? Kita setting. Tapi sebelumnya kita ketik dulu, misalkan di sini ada deretan angka 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada teknik yang mempermudah untuk membuat deretan angka secara otomatis. Caranya bagaimana? Misalnya saya hapus dulu. Misalkan klik di angka 1 yang udah kita buat, kemudian arahkan pointer di sudut kanan bawah sehingga pointernya menjadi tanda plus hitam kecil. Nah, seperti ini. Kalau udah plus, klik tanda tombol kontrol pada keyboard sehingga ada muncul tanda plus kecilnya. Jangan dilepas kontrolnya. Sekarang klik tarik ke bawah di drag. Nah, ini muncul. Ya, jadi kita lepas, langsung muncul angkanya. Baru kontrolnya kita lepas. Oke. Kemudian kita buat nama barangnya. Misalkan yang pertama mouse, enter. Yang kedua key. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan jumlah unitnya.
Kemudian kita masukkan harga unitnya. Nah, sudah kita buat. Kemudian berikutnya menghitung total harga misalkan. Nah, di sini udah mulai aritmatika. Ini akan nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita atur posisinya. Ini untuk 1 2 3 untuk nomor urutnya itu harus rata tengah atau center. Bagaimana caranya? Kita blok dulu, drag ke bawah. Kemudian kita pilih center ya. Nah, kemudian ini juga sama, jumlah isinya kita buat center. Nah, kalau harga unit nggak usah. Kemudian ini untuk nomor, nama barang, jumlah, harga unit, total harga, diskon, total bayar juga sama, rata tengah ya. Oke. Kemudian kalau untuk judul kolom biasanya lebih tebal, maka kita gunakan di sini Ctrl bold atau dengan menekan atau memilih menu bold. Klik. Nah, jadi nama-nama kolomnya sudah tebal. Oke. Ini pembuatan sederhana. Untuk membuat border, nanti ada di pertemuan berikutnya bagaimana mengatur atau memformat tabel. Nah, setelah kita membuat nama daftar barang ini, kita lakukan proses penyimpanan. Bagaimana cara menyimpannya? Di sini kita pilih menu File, kemudian pilih Save. Nah, kemudian kita browse, cari lokasi penyimpanannya. Kemudian kita cari lokasi penyimpanannya, misalnya kalau yang di saya di lokalis D. Kemudian bahan ajar Microsoft Excel. Nah, kita buat di sini file name-nya apa? Misalkan nama filenya adalah daftar penjualan barang. Kemudian pilih save. Oke, kita sudah berhasil membuat dan menyimpan lembar kerja pada Microsoft Excel dengan teknik sederhana. Oke, pertemuan sekarang sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.